Masjid Nabawi ini dibangun dengan arsitektur dan teknologi yang fantastis dengan presisinya mulai dari interior sampai bagian luarnya, mulai dari dalam gedung sampai di luarnya, dan atap gedung dipenuhi dengan ornamen yang memajukan dan memanjakan mata. Masjid Nabawi ini bisa dikatakan sebagai mahakarya arsitektur Islam modern pada abad ini. Masjid Nabawi ini dibangun pada tahun pertama Hijriah yang dilakukan peletakan batu pertamanya langsung oleh Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di sekitar bangunan dibangun rumah keluarga Rasulullah dan di sebelah timurnya dibangun rumah Aisyah yang kemudian menjadi makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Bangunan awal dari Masjid Nabawi ini sangat sederhana. Pagarnya terbuat dari batu tanah setinggi 2 meter, tiangnya dari batang kurma, halamannya ditutup dengan batu kecil, atapnya dari pelepah daun kurma, kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Masjid ini sangat sederhana tanpa hiasan, memiliki 3 pintu, kiri, kanan, dan belakang. Ukuran masjid ini pada awalnya adalah 30 kali 25 meter dan perluasan dilakukan beberapa kali untuk menampung jemaah yang datang dari berbagai negara di dunia ini. Sekarang Masjid Nabawi sangat luar biasa besarnya dan juga indahnya. Menurut Profesor Spacek Omer, ukuran Masjid Nabawi sekarang sekitar 100 kali lebih besar dari ukuran asli dan lokasinya juga mencakup hampir semua kawasan kota tua Madinah. Perluasan yang dimulai sejak Raja Abdullah dan sekarang menurut Menteri Keuangan Arab Saudi Ibrahim Al-Assaf, luas bangunan saja sekarang ini adalah 1060 meter kali 580 meter dan luas pelataran adalah 1300 meter kali 785 meter dengan kapasitas untuk di dalam bangunan buat 1 juta orang dan di luar 800.000 orang. Sungguh fantastis dan tidak ada duanya di dunia ini rumah ibadah agama lain yang seluas, sebesar, dan seindah Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Saudaraku, kefantastikan itu dapat dilihat dalam gedung maupun di luar gedung. Mulai dari ukuran serta tinggi kubah dan menaranya. Tiang-tiang atau pilar-pilar yang berwarna putih yang menyangga lengkung khas Masjid Nabawi. Atap atau plafon yang penuh dengan ornamen yang menakjubkan dan memanjakan mata. Keagungan dan kebesaran serta keindahan yang memukau terlihat juga pada kubah dan menara yang tinggi, halaman dan pelataran yang luas dengan lantai onyx yang mengkilat, kanopi, payung besar yang otomatis, pengeras suara yang jernih, pendingin udara yang sejuk, dinding dengan pintu-pintu besar, pilar-pilar serta tangga bahkan karpet, dan semuanya itu mengandung keindahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di tengah-tengah ruang masjid terdapat beberapa hall yang dapat dibuka dan ditutup
Saudaraku, inilah salah satu contoh keindahan dan kekhasan Masjid Nabawi, yaitu deretan tiang-tiang putih penyangga lengkung-lengkung khas Masjid Nabawi yang terlihat lurus dan simetris. Saudaraku, inilah salah satu contoh hall atau ruangan terbuka yang bisa ditutup secara otomatis di tengah-tengah Masjid Nabawi yang indah ini. Jika butuh cahaya matahari, maka penutup di atas terbuka, dan kalau kepanasan, penutup di atas tertutup. Saudaraku, yang selalu menjadi perhatian para pengunjung ke Masjid Nabawi ini adalah pilar-pilar dan lengkung-lengkung yang ada di dalam masjid. Boleh dikatakan semua dipenuhi oleh tiang dan lengkung-lengkung di Masjid Nabawi ini. Tiang-tiangnya juga berwarna putih dan di atasnya dikasih ornamen yang indah. Dan tiang atau pilar inilah yang menyangga lengkung-lengkung dan menjadi kekuatan di Masjid Nabawi ini. Allah. Yang tidak kalah menariknya adalah di tengah-tengah ruangan masjid juga terdapat hall yang mana di dalamnya terdapat payung-payung besar, secara otomatis bisa dibuka dan ditutup. Jika para jemaah merasa kepanasan, maka payung-payung ini terbuka. Dan jika para jemaah merasa kedinginan, maka payung-payung ini menutup atau tertutup, sehingga udara matahari masuk ke dalam. Saudaraku, ini adalah di sini nih, di balik ini nih adalah tempat wanita sholatnya. Dikasih pagar. Di atas juga dibuka, atapnya juga dibuka beberapa menit. Saudaraku, beginilah suasana setelah melaksanakan salat zuhur. Di antaranya di hall terbuka itu ada yang sengaja untuk berpanas-panas pada saat payung di atas atau penutup di atas dibuka. Dan beginilah para jemaah yang sengaja untuk bertahan setelah salat zuhur dan menunggu untuk belajar atau mengajar di Masjid Nabawi ini. Beginilah model pintu masuk, bukan pintu utama ya, di Masjid Nabawi. Saudaraku, beginilah dia suasana menunggu azan maghrib. Di sini orang sudah standby untuk mengikuti sholat maghrib. Dan sebelumnya ada yang membaca Al-Quran dan ada yang berzikir dan berdoa. Dan inilah pilar yang ada di Masjid Nabawi. Secara tegas kita melihatnya. Di bawahnya itu adalah air condition. Jadi di sini posisinya cukup dingin ya. Nah, lubang ini adalah tempat air condition.
Masjid Nabawi ini juga dilengkapi dengan lampu-lampu warna-warni yang menarik, dan juga kita melihat plafonnya yang begitu indah, model kotak-kotak. Dan model plafon seperti ini sudah banyak ditiru atau dibuat di Indonesia, terutama masjid-masjid yang baru dibangun di Indonesia.